Selamat pagi, saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di hari Kamis. Mari kita mulai dengan pembacaan firman Tuhan sebelum kita melangkahkan aktivitas kegiatan kita dan juga anak-anak yang dalam proses studinya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Mau belajar firman-Mu Tuhan. Mau dididik oleh Tuhan menjadi orang yang bermurah hati bagi sesama kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ada secercah harapan baru kami untuk bermurah hati, mau menjadi orang yang bermurah hati bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan kita di hari Kamis 23 September 2021 bertajuk murah hati. Teks bacaan diambil dari Lukas 6 ayat 36. Kita memakai terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya ulangi, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mengapa orang Kristen atau kita sekarang yang percaya kepada Yesus perlu bermurah hati? Ada sebab ini. Sebab teladan murah hati itu asalnya dari Tuhan Yesus. Coba kalau kita membaca Injil Lukas pada renungan kita hari ini dari ayat 27 sampai di ayat 35 amat jelas bahwa orang yang bermurah hati adalah orang yang mengasihi musuhnya, memaafkan dan menolong orang lain, membantu musuhnya, atau orang yang tidak suka atau yang dibencinya. Lalu kalau kita baca di ayat 37 sampai 42, orang yang bermurah hati adalah satu orang yang tidak menghakimi orang lain, yang telah melakukan pelanggaran, kesalahan, ataupun dosa. Dan orang yang bermurah hati adalah orang yang tidak mau menghakimi dan tidak cepat-cepat menghukum, bahkan diberi pengampunan. Hal inilah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita hari demi hari, yaitu murah hati, saudara. Saudara, kalaupun ada teman kita yang melakukan kesalahan, diingat ini, maka jangan langsung cepat-cepat menghakimi dan menghukumnya. Buat saudara dan saya ulangi, bila ada teman kita yang melakukan kesalahan, maka jangan langsung cepat-cepat menghakimi dan menghukumnya. Hal ini bukan berarti kita membenarkan perbuatan dia yang salah dan menutupi kesalahannya. Bukan. Tetapi kita perlu mengetahui latar belakang. Mengapa orang ini melakukan kesalahan atau hal yang salah. Kalau ada yang menghina dan menyakiti serta mengecewakan kita, maka kita jangan langsung respon atau dengan cepat-cepat bereaksi untuk membalaskannya. Tetapi lebih baik kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kemurahan hati adalah sikap hati yang penuh belas kasih, yaitu
mau mengampuni, mau peduli, dan berguna bagi orang lain. Orang Kristen atau kita yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus hendaknya hidup bermurah hati, agar hidup kita berbahagia karena beroleh kemurahan di dalam Tuhan. Seperti diungkapkan dalam khotbah Yesus di bukit dalam Matius 5 ayat 7. Berbunyi demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, sikap hati yang mau bermurah hati tidak selalu berkaitan dengan uang atau materi, tetapi bisa dengan hati yang peduli, berbagi, berbelas kasihan, menolong orang yang kesusahan. Hal inilah yang ditekankan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Hampir mirip dengan Matius 5. Saya bacakan untuk saudara. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi sudah jelas bahwa mengapa kita wajib hukumnya bermurah hati, karena murah hati, teladan murah hati itu asalnya dari Tuhan Yesus. Mari kita menghidupi kemurahan hati Yesus Kristus dengan peduli, berbagi, dan menolong sesama kita. Selamat beraktivitas, selamat berjuang dan bergumul dengan kehidupan kita. Percaya Tuhan Yesus menolong kita. Kita berdoa. Kami sambut berita firman-Mu Tuhan di hari Kamis ini, bahwa kami perlu bermurah hati, sebab Tuhan Yesus sendiri memberi contoh dan teladan ajaran Yesus untuk bermurah hati. Didik kami ya Tuhan bersama keluarga kami, untuk kami bisa peduli, berbagi, dan menolong sesama kami. Wujud bagaimana kami bermurah hati kepada sesama kami. Roh Kudus mulai yang menjadi penolong kami. Dalam nama Yesus, kami memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu